Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil anam, al-malikul hukam, wa ajilin nuri minal dhalam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat secepat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bicara tentang tabayyun. Bayyana yubayyinu tabayyuna. Tabayyun asal kalimatnya adalah bayyin, artinya jelas. Proses mencari kejelasan namanya tabayyun. Hasilnya adalah bayyinah, kejelasan yang benar-benar jelas. Nah, di dalam Islam kita diminta untuk selalu bertabayun ketika kita mendengarkan berita. Lihat surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu orang-orang yang fasik atau rusak membawa berita, maka diminta untuk tabayyun. Diminta bertabayyun. Kenapa? Supaya kita tahu kejelasan berita-berita yang ada. Jangan tergesa-gesa di dalam mensikapi informasi yang beredar. Kenapa? Kalau kemudian kita salah mensikapi berita, perhatikan ayat selanjutnya, antusibu qauman bijahalati, akan membuat tersiksa, akan membuat sengsara orang yang terkena musibah dari berita itu karena kebodohan kita. Maka berhati-hatilah, karena ini akan menyiksa orang yang diberitakan dari berita yang tidak benar. Kita sering menyebutnya adalah hoax, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kata Rasul, cukup dianggap kadzdzab, orang yang pembohong, ketika dia menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya sekalipun itu benar. Kadzdzab, pembohong yang luar biasa. Maka sahabat, di dalam si cepat, teman-teman yang ada di gerai, yang ada di kantor, yang ada di departemen-departemen, yang ada di cabang seluruh Indonesia, mungkin di ujung timur, di ujung barat, kalau mendengar berita, apapun beritanya, jangan cepat engkau tangkap. Karena apa? Karena orang yang cerdas adalah mereka yang ketika menangkap berita, dia diam sejenak, berpikir sejenak, kemudian dia bertabayyun, baru setelah itu yakin akan kebenarannya, baru dia bersikap tentang berita itu. Jangan cepat-cepat menangkap berita kemudian Anda bereaksi. Tanyakan kepada atasanmu, tanyakan kepada leadermu, tanyakan kepada mereka-mereka yang berwenang tentang berita itu. Baru ketika itu Anda bisa bersikap. Sungguh kejahatan yang luar biasa bagi mereka yang menyebarkan hoax, bagi mereka yang menyebarkan kebohongan atau berita yang tidak pasti. Kenapa? Karena ini akan membunuh karakter manusia. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu dalam agama lebih kejam daripada pembunuhan sekalipun. Membunuh itu membunuh nyawa ruh. Tetapi fitnah adalah membunuh karakter manusia. Badannya masih ada, dia masih hidup, dia punya rasa, dia punya pikiran, dia punya hati. Tetapi karakternya dibunuh, sakit hatinya tidak akan pernah hilang. Rasanya tidak akan pernah hilang dari fitnah-fitnah yang muncul. Dia akan dikucilkan, dia akan didiamkan. Andaikan ini terjadi pada seseorang, sungguh jahat kita menyebarkan berita hoax. Andaikan ini terjadi pada perusahaan, telah si cepat. Ada berita hoax yang menyebar kemana-mana tentang si cepat. Kemudian kita menangkap begitu saja. Siapa yang akan dikorbankan? Bukan satu orang. Siapa yang hancur dan rugi? Bukan dua orang, tapi ribuan orang yang ada di perusahaan si cepat. Bahkan perusahaan itu sendiri akan menjadi korban akibat Anda, kita, saya, dan kita semuanya tidak bertabayun terhadap berita. Siapa yang rugi?
kita semuanya, termasuk Anda yang ada di dalam si Jepang. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.